Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hari dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi pengantar pemrosesan transaksi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya, Vesta Cindra Permata NIM 034. Nama saya Farah Fadila, NIM 64. Nama saya Putri Salsabila dari NIM 144. Gambaran umum pemrosesan akuntansi. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai apa itu transaksi keuangan dan siklus-siklus transaksi yang ada di dalam transaksi keuangan tersebut, seperti siklus pengeluaran, siklus konversi, dan siklus pendapatan. Nah, masuk ke transaksi keuangan. Transaksi keuangan sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang mempengaruhi aktiva dan ekuitas perusahaan, dicerminkan dalam akun-akunnya dan diukur dalam satuan mata uang. Transaksi keuangan ini yang paling umum adalah pertukaran ekonomi dengan pihak eksternal, seperti penjualan barang dan jasa, pembelian persediaan, pembebasan kewajiban keuangan, dan penerimaan kas dari pelanggan. Untuk menghadapi volume yang besar, maka perusahaan biasanya mengelompokkan transaksi ini ke dalam siklus-siklus transaksi yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Siklus transaksi. Di siklus transaksi ini terdapat 3 siklus yang memproses bagian besar aktivitas ekonomi seperti siklus pengeluaran, siklus konversi, dan siklus pendapatan. Nah, mari kita bahas dari siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran atau expenditure cycle merupakan aktivitas bisnis dimulai dengan pemerolehan bahan baku, properti, dan tenaga kerja melalui pertukaran dengan kas. Terdapat subsistem utama yaitu sistem pembelian atau utang, sistem pengeluaran kas, sistem penggajian, dan sistem aktiva tetap. Yang kedua yaitu siklus konversi. Sistem ini melibatkan perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian produk fisik melalui proses produksi. Terdiri dari 2 subsistem utama, yaitu sistem produksi dan sistem akuntansi biaya. Pada perusahaan manufaktur sendiri, biasanya mengonversi bahan baku ke barang jadi melalui siklus konversi ini. Yang ketiga, yaitu siklus pendapatan. Perusahaan menjual barang jadi ke pelanggan melalui siklus pendapatan atau revenue cycle. Siklus pendapatan ini melibatkan pemrosesan penjualan tunai, penjualan kredit, dan penerimaan kas setelah penjualan kredit. Terdapat 2 subsistem utama yaitu pemrosesan pesanan penjualan dan penerimaan kas. Masuk ke topik yang kedua yaitu pencatatan akuntansi. Dalam topik ini dibahas lagi menjadi 3 subbab yaitu pencatatan akuntansi sistem manual, jejak audit, dan sistem berbasis komputer. Yang pertama akan kita bahas yaitu sistem manual, merupakan deskripsi dari tujuan setiap jenis catatan akuntansi yang digunakan dalam siklus transaksi dengan pencatatan tradisional. Jadi dalam sistem manual ini lebih menekankan mengenai aspek tradisional seperti dokumen, jurnal, dan buku besar. Langsung kita bahas mengenai dokumen. Yang pertama ada dokumen sumber atau source dokumen. Source dokumen ini menangkap dan memformalisasi data transaksi yang diperlukan untuk memproses siklus transaksi. Gambar di samping menunjukkan pembuatan dokumen sumber. Kegiatan ekonomi atau penjualan menyebabkan staf penjualan menyiapkan pesanan penjualan ke berbagai bagian yang merupakan bukti formal bahwa penjualan telah terjadi. Salinan dokumen sumber ini memasuki sistem penjualan dan digunakan untuk membawa informasi ke berbagai fungsi seperti penagihan, pengiriman, dan piutang. Masuk ke jenis dokumen yang kedua yaitu dokumen produk atau produk dokumen. Dokumen produk ini merupakan hasil dari pemrosesan transaksi, bukan dokumen yang memicu mekanisme proses. Misalnya yaitu cek pembayaran gaji yang diberikan kepada karyawan adalah dokumen produk dari sistem penggajian. Bisa kita lihat pada gambar di samping, dokumen produk diilustrasikan bahwa tagihan pelanggan adalah dokumen produk dari sistem penjualan.
Jenis dokumen yang ketiga yaitu dokumen perputaran atau turnaround document. Adalah dokumen produk dari satu sistem yang menjadi dokumen sumber dari sistem lainnya. Pelanggan akan menerima tagihan atau laporan yang terdiri atas dua bagian. Bagian yang atas dari dokumen ini merupakan tagihan aktual, sedangkan bagian yang bawah adalah informasi pembayaran. Ketika pelanggan melakukan pembayaran, mereka akan memindahkan informasi pembayaran dan mengembalikannya ke perusahaan bersama dengan ceknya. Dokumen perputaran berisi informasi penting tentang akun pelanggan untuk membantu sistem penerimaan memproses cek tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jurnal. Jurnal adalah catatan ayat-ayat transaksi secara kronologis. Pada titik tertentu dalam proses transaksi, ketika semua fakta yang relevan tentang transaksi diketahui, peristiwa akan dicatat dalam jurnal secara kronologis. Dokumen seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah sumber utama dari data bagi jurnal ini. Dapat dilihat pada gambar di samping, menunjukkan pesanan penjualan yang dicatat dalam jurnal penjualan. Jurnal ini menyimpan catatan yang lengkap dari transaksi yang diproses perusahaan sehingga menyediakan sarana untuk membukukannya atau posting ke akun-akun. Terdapat dua jenis jurnal, yaitu jurnal khusus dan jurnal umum. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai jurnal khusus yang biasanya digunakan untuk mencatat kelas transaksi khusus yang muncul dalam volume besar supaya pencatatannya lebih efisien. Selanjutnya ada istilah register. Istilah ini mengacu pada jenis-jenis transaksi tertentu dari jurnal khusus. Misalnya, jurnal penggajian yang biasanya sering juga disebut sebagai register penggajian. Dan yang kedua ada jurnal umum. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi yang jarang terjadi atau tidak sama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai buku besar. Buku besar sendiri adalah buku akun keuangan yang mencerminkan pengaruh keuangan dari transaksi setelah dibukukan dari berbagai jurnal. Organisasi menggunakan informasi keuangan ini untuk menyiapkan laporan keuangan, mendukung operasi sehari-hari, dan menyiapkan laporan internal. Pada gambar di samping, kita dapat melihat bahwa menunjukkan arus informasi keuangan dari dokumen sumber ke jurnal dan ke buku besar. Buku besar ini juga dibagi menjadi dua, yaitu buku besar umum dan buku besar pembantu. Buku besar umum berisi informasi akun perusahaan dalam bentuk rangkuman dari akun pengendali. Departemen pada buku besar umum memperbarui catatan-catatan tersebut dari voucher atau tanda bukti jurnal yang disiapkan dari jurnal khusus dan sumber lainnya dari seluruh lokasi perusahaan. Sedangkan pada buku besar pembantu yang berisi perincian akun individual yang membentuk akun pengendali tertentu, mencakup persediaan, utang, penggajian, dan piutang. Pemisahan ini memudahkan pengendalian dan dukungan kooperasi agar lebih baik. Pencatatan akuntansi yang kedua yaitu jejak audit. Catatan akuntansi yang sudah dijelaskan sebelumnya menyediakan jejak audit atau audit trail untuk menelusuri transaksi dari dokumen sumber ke laporan keuangan. Di antara tujuan dari jejak audit yang paling penting bagi akuntan yaitu audit akhir tahun. Jejak audit ini dibagi menjadi dua, yaitu auditor eksternal dan audit piutang dagang. Yang pertama yaitu auditor eksternal. Secara berkala akan mengevaluasi laporan keuangan dari organisasi bisnis yang terbuka atas nama pemegang sahamnya dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Tanggung jawab auditor mencakup peninjauan akun-akun dan transaksi tertentu untuk menentukan validitas, akurasi, dan kelengkapannya. Dari jurnal penjualan, auditor dapat mengidentifikasi dokumen sumber tertentu yang memulai transaksi dan menariknya dari file untuk memverifikasi validitas dan akurasinya. Yang kedua yaitu audit piutang dagang. Seringkali mencakup prosedur yang disebut konfirmasi. Prosedur ini melibatkan kontak dengan pelanggan tertentu untuk menentukan apakah transaksi yang dicatat ini sudah benar-benar terjadi dan bahwa pelanggan setuju dengan saldo yang dicatat.
Informasi yang terdapat dalam dokumen sumber dan akun buku besar pembantu memungkinkan auditor untuk mengidentifikasi dan mengetahui pelanggan yang dipilih untuk konfirmasi. Jejak audit sangat berpengaruh pada proses ini. Pencatatan akuntansi yang ketiga yaitu sistem berbasis komputer. Dalam sistem berbasis komputer ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada jenis file dan jejak audit digital. Jenis file sendiri merupakan catatan akuntansi dalam sistem berbasis komputer yang disajikan dalam 4 file magnetis yang berbeda seperti file master, file transaksi, file referensi, dan file arsip. Yang pertama yaitu file master. File master ini umumnya berisi data akun. Buku besar umum dan buku besar pembantu merupakan contoh dari file master. Nilai data dari file master akan selalu diperbarui dari transaksi yang ada. 2. File transaksi atau transaction file merupakan file sementara yang menyimpan catatan transaksi yang akan digunakan untuk mengubah atau memperbarui data dalam file master. Contoh dari file transaksi adalah pesanan penjualan, penerimaan persediaan, dan penerimaan kas. 3. Yaitu file referensi atau reference file. File referensi ini menyimpan data yang digunakan sebagai standar untuk memproses transaksi. Misalnya seperti pada program penggajian dapat mengacu ke tabel pajak untuk menghitung jumlah yang sebenarnya dari pajak yang ditahan untuk transaksi penggajian. 4. Yaitu file arsip atau archive file. Berisi catatan transaksi masa lalu yang dipertahankan untuk referensi di masa depan. Transaksi ini merupakan bagian yang penting dari jejak audit. File arsip meliputi jurnal, informasi penggajian periode sebelumnya, daftar karyawan sebelumnya, catatan tentang akun yang dihapus, dan buku besar periode sebelumnya. Sistem berbasis komputer yang kedua yaitu jejak audit digital. Pada jejak audit digital ini, beberapa sistem komputer diketahui tidak menggunakan dokumen sumber fisik, melainkan transaksi ditangkap secara langsung di media digital. Langkah berikutnya adalah memperbarui berbagai file master dan akun pengendali yang dipengaruhi oleh transaksi ini. Selanjutnya, auditor juga dapat mengevaluasi akurasi dari angka piutang yang dipublikasikan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Teman-teman juga dapat melihat gambar di samping. Yang pertama, yaitu bandingkan saldo piutang dagang dalam neraca dengan saldo akun pengendali piutang dagang di file master. 2. Rekonsiliasikan angka akun pengendali dengan total akun pembantu piutang dagang. 3. Pilih percontoh atau sampel dari ayat-ayat yang diperbarui pada akun di buku besar pembantu piutang dagang dan telusuri transaksinya dalam jurnal penjualan atau file arsip. Dan yang terakhir, dari ayat-ayat jurnal ini, identifikasi dokumen sumber spesifik yang dapat ditarik dari file-file ini dan diverifikasi. Jika perlu, auditor dapat mengonfirmasi keakurasian dan ketepatan dokumen sumber dengan cara menghubungi pelanggan-pelanggan yang dipertanyakan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi teknik dokumentasi. Apa itu teknik dokumentasi? Teknik dokumentasi menjelaskan bagaimana cara sistem bekerja, termasuk siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana entry data, pengolahan data, penyimpanan data, output informasi, dan sistem pengendalian. Apakah pentingnya alat dokumentasi? Yang pertama, digunakan untuk membaca. Artinya, untuk membaca dokumentasi dan mengetahui bagaimana sistem bekerja. Lalu, yang kedua untuk mengidentifikasi. Maksudnya, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal kontrol dan merekomendasikan perbaikan. Yang terakhir, mengevaluasi. Artinya, mempersiapkan dokumen yang menjelaskan bagaimana sistem yang sedang dijalankan maupun yang sedang diajukan. Kita akan membahas beberapa teknik dokumentasi. Yang pertama ada data flow diagram atau DFD. Digunakan untuk menjelaskan data dalam organisasi secara grafis.
DFD menggunakan 4 simbol utama. Yang pertama ada simbol kotak persegi, yang merupakan simbol dari sumber data dan tujuan data. Yang kedua, tanda panah, yang merupakan simbol dari arus data. Yang ketiga, ada lingkaran, yang merupakan simbol dari proses yang mentransformasikan data dari input menuju output. Dan yang terakhir adalah 2 garis horizontal, yang menggambarkan simbol penyimpanan data. Setelah mempelajari simbol-simbol dari DFD yang sudah saya sebutkan tadi, berikut adalah contoh dari DFD, yaitu tentang penyetoran tabungan untuk usaha. Bisa kita perhatikan di awal pada kolom A terdapat bentuk persegi yang merupakan pelanggan, yang mana artinya itu merupakan sumber data. Serta pada kolom J terdapat bank yang merupakan tujuan data, dan pada kolom yang paling akhir atau bisa kita lihat pada kolom K terdapat manajer kredit yang merupakan tujuan data. Lalu berikutnya kita bisa lihat pada tanda panah yang artinya arus data, yang terdiri dari pembayaran pelanggan, setoran, data pelanggan, serta informasi piutang. Lalu kita lihat pada simbol lingkaran yang merupakan proses data. Kita bisa lihat pertama pada 1.O menunjukkan proses yang pertama, yaitu proses pembayaran. Setelah proses pembayaran, pada 2.O terjadi proses untuk memperbaharui data piutang. Selanjutnya, kita masuk ke materi bagan alir atau bisa disebut dengan flowchart. Bagan alir merupakan teknik analisis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Bagan alir dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, bagan alir dokumen. Digunakan untuk menggambarkan arus dokumen dan informasi dalam organisasi. Yang kedua, ada bagan alir sistem. Digunakan untuk menggambarkan hubungan antara input proses dan output. Lalu yang ketiga, ada bagan alir program. Digunakan untuk menggambarkan urutan kerja program komputer. Berikut ada beberapa simbol dari bagan alir yang akan saya jelaskan fungsinya. Pertama, ada terminator simbol yang menggambarkan sumber ataupun tujuan dari dokumen. Dan laporan. Yang kedua, ada simbol dokumen. Digunakan untuk menyatakan sumber dokumen atau laporan. Yang ketiga, ada manual operation yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan secara manual. Sisanya kalian bisa baca karena fungsi dan gambarnya sudah saya cantumkan. Selanjutnya, diagram tata letak record. Diagram ini digunakan untuk mengungkapkan struktur internal record yang membentuk file atau tabel basis data. Diagram tata letak biasanya digunakan untuk menunjukkan nama, jenis data, dan panjang setiap atribut dalam record. Seperti contoh yang sudah saya cantumkan di bawah. Sistem akuntansi berbasis komputer. Untuk pembahasan yang kali ini tentang bagaimana pemrosesan transaksi alternatif yang berbasis komputer. Terbagi menjadi 2 sistem, yaitu sistem yang batch dan sistem real time. Adapun perbedaan dari kedua sistem itu, yang pertama adalah jeda waktu. Untuk yang sistem batch, ada jeda waktu antara kegiatan ekonomi dengan waktu pencatatannya, berkisar antara menit hingga minggu. Contohnya itu misalnya tentang pemrosesan gaji. Kemudian untuk yang real time itu tidak adanya jeda waktu, jadi terjadi pada waktu yang bersamaan dalam satu waktu. Kemudian untuk yang sumber daya, kalau yang sistem batch itu memerlukan sumber daya yang sedikit. Sumber daya itu misalnya kayak peranti atau perangkat keras, terus misalnya kayak skill yang dibutuhkan atau pelatihan yang dibutuhkan, kemudian program yang dipakai. Terus untuk yang real time itu memerlukan sumber daya yang cukup banyak. Nah, sedangkan yang terakhir adalah efisiensi operasional. Untuk yang sistem batch itu record tertentu diproses setelah peristiwa terjadi untuk menghindari penundaan operasional. Sedangkan untuk yang real time, semua record yang berkaitan dengan peristiwa
diproses dengan segera. Pendekatan pemrosesan data alternatif. Yang pertama adalah sistem warisan versus sistem modern. Sistem warisan berbasis mainframe, berorientasi pada batch. Nah, untuk sistem warisan yang lebih awal menggunakan file datar untuk penyimpanan data. Sedangkan untuk sistem warisan yang lebih maju menggunakan data hierarkis dan jaringan. Namun, dari kelemahan sistem ini, penyimpanan data itu tidak terstruktur dan tidak fleksibel. Sedangkan untuk yang sistem modern, itu berbasis pada client server atau jaringan, dan pemrosesan datanya itu secara real time. Kemudian, menyimpan data dalam tabel basis data relasional. Keuntungannya adalah bahwa proses bisa diintegrasikan dan data bisa saling dibagi dalam organisasi. Nah, kemudian pemrosesan file master dari transaksi. Baik pemrosesan batch maupun real time, pembaruan record file utama itu mencakup perubahan nilai dari satu atau beberapa file untuk merefleksikan pengaruh dari suatu transaksi. Nah, bisa dilihat dari gambar di sini. Untuk record file transaksi pesanan penjualan, primary key-nya hanya ada satu, yaitu nomor pesanan penjualan. Dan secondary key-nya itu ada dua, yaitu nama akun dan nomor persediaan. Nah, untuk yang struktur record, untuk file master AR atau piutang, primary key-nya adalah nomor akun. Sedangkan untuk yang file master persediaan, primary key-nya itu adalah nomor persediaan. Prosedur pembuatan cadangan basis data. Dalam contoh ini, record piutang dagang dengan saldo saat ini sebesar $100, diperbarui dengan transaksi penjualan yaitu $50. Record file master disimpan secara permanen pada alamat disket lokasi A. Program pembaruan membaca record transaksi dan record file master itu dalam memori. Piutang dagang diperbarui untuk mereaksikan nilai saldo baru sebesar $150 dan kemudian kembali ke lokasi A. Nilai saldo awal sebesar $100 tadi terhapus ketika diganti dengan nilai baru sebesar $150. Teknik ini disebut pembaruan destruktif atau destructive update. Pemrosesan batch dengan menggunakan pengumpulan data secara real time. Langkah-langkah utama dalam proses ini adalah yang pertama, staf departemen penjualan menangkap data penjualan pelanggan yang berkaitan dengan item yang dibeli dan akun pelanggan. Kedua, sistem kemudian memeriksa batas kredit pelanggan dari data dalam record pelanggan atau file pembantu piutang dagang dan memperbarui saldo akunnya untuk merefleksikan jumlah penjualan. Langkah yang ketiga, selanjutnya, sistem memperbarui jumlah yang ada di record persediaan atau file pembantu persediaan untuk merefleksikan pengurangan persediaan. Hal ini menyediakan informasi terbaru ke staf lainnya mengenai ketersediaan persediaan. Langkah yang terakhir adalah record penjualan, kemudian ditambahkan ke file pesanan penjualan atau file transaksi yang diproses secara batch pada akhir hari kerja. Proses batch ini mencatat setiap transaksi dalam jurnal penjualan dan memperbarui akun buku besar umum yang terkait. Pemrosesan real-time. Sistem real-time memproses seluruh transaksi pada saat terjadi. Sistem semacam ini memiliki banyak keuntungan. Misalnya yang pertama, untuk perbaikan produktivitas, kemudian pengurangan persediaan, peningkatan perputaran persediaan, pengurangan jeda dalam penagihan pelanggan, dan perbaikan kepuasan pelanggan.
Karena informasi transaksi ditransmisikan secara elektronik, berarti dokumen sumber fisik bisa dieliminasi atau dikurangi. Pemrosesan real-time sesuai dengan sistem yang memproses volume transaksi yang rendah dan yang tidak saling berbagi record umum. Sistem ini menggunakan teknologi Local Area Network atau LAN dan Wide Area Network atau WAN secara luas. Terminal pada situs distribusi di seluruh organisasi digunakan untuk menerima, memproses, dan mengirim informasi mengenai transaksi saat ini. Hal ini harus saling terkait dalam jaringan agar para pengguna dapat berkomunikasi.